Halo teman-teman. Baru-baru ini, Honduras mengeluarkan ultimatum ke Taiwan, harus meninggalkan kedutaan mereka di negara itu dalam waktu sebulan. Dan bendera Honduras telah diturunkan dari Taiwan. Maka dari sini Taiwan kehilangan sekutu lagi. Berapa banyak sekutu yang mereka miliki sekarang? Dan apa alasan negara-negara ini mendukung Taiwan? Meskipun dan melawan Cina. Mari kita cari tahu bersama di video ini. Berbicara tentang hubungan 82 tahun antara Taiwan dan Honduras, ceritanya tidak ada yang istimewa. Presiden Honduras Ibu Xiomara Castro menyatakan bahwa dia memenuhi janji kampanyenya untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan setelah 82 tahun dan beralih ke Cina daratan. Menteri Luar Negeri mengatakan Honduras mengalami kesulitan keuangan dan Taiwan belum menanggapi permintaan mereka untuk menegosiasikan ulang utang $600 juta atau meningkatkan bantuan keuangan. Jadi mereka beralih ke Cina, yang sedang membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air yang besar di sini. Dan diperkirakan di masa depan Cina akan berinvestasi hingga $10 miliar di sini. Tawaran yang bagus, Cina jauh lebih kuat dari Taiwan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk melewatkan kesempatan untuk naik perahu yang lebih besar. Adapun pihak Taiwan, dikatakan bahwa Honduras menuntut hingga $2 miliar agar tidak berpihak pada Cina daratan. Taiwan, tentu saja, tidak setuju. Namun Taiwan juga mengancam Honduras harus berhati-hati karena apa yang dikatakan Cina bisa jadi jebakan. Berbicara tentang Taiwan pada tahun 2016, mereka memiliki 22 sekutu. Inilah negara-negara yang secara resmi mendukung Taiwan, mereka menerima konfrontasi dengan Cina. Namun, kebanyakan dari mereka adalah negara-negara kecil. Sejak Tsai Ing-wen mengambil alih kepemimpinan Taiwan pada 2016, 9 negara beralih menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing dan Cina. Hingga saat ini, Taiwan hanya memiliki 13 sekutu, yang sebagian besar merupakan negara kepulauan kecil yang miskin di Pasifik, Karibia, Amerika Latin dan Afrika Selatan, termasuk Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Kota Vatikan, Pulau Marshall, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts dan Nevis, Santo Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, dan Tuvalu. Di mana Eswatini adalah satu-satunya sekutu Afrika, sedangkan Vatikan adalah satu-satunya sekutu Taiwan di Eropa. Setiap negara memiliki sejarah, alasan, dan motivasinya sendiri untuk memutuskan bersekutu dengan Taiwan. Namun sebagian besar, alasannya masih bantuan Taiwan ke negara-negara tersebut. Misalnya kita punya Tuvalu. Perwakilan Tuvalu mengatakan bahwa Taiwan memberikan bantuan yang murah hati, bukan pinjaman dan harus dibayar kembali seperti Beijing. Tuvalu pun menegaskan tidak ada yang bisa membuat Tuvalu berpihak pada sahabat baiknya di Taiwan itu. Perwakilan Tuvalu mengatakan bahwa menurut saya Kongres 100% mendukung Taiwan. Namun, menanyakan apakah Taiwan mengurangi atau menarik bantuan akan mengubah pendapatnya. Lalu dia berkata, kita bisa memikirkan kembali hubungan itu. Ya, persahabatan yang baik dan langgeng, selama ada manfaatnya. Atau perwakilan dari Saint Lucia mengatakan bahwa Taiwan saat ini merupakan hibah terbesar untuk Lucia. Secara umum, untuk mendapatkan dukungan, Taiwan harus mengeluarkan banyak uang. Pada tahun 2020, Taiwan memberikan bantuan yang tidak dapat dikembalikan, atau lebih tepatnya, $502 juta secara gratis kepada sekutu diplomatiknya dan negara-negara yang bersahabat dengan Taiwan. Sedangkan 2 tahun sebelumnya mereka hanya menghabiskan $305 juta. Taiwan juga secara rutin mendukung proyek pembangunan untuk komunitas Amerika Latin dan Afrika. Semua sekutu pulau memiliki akses ke beasiswa penuh ke pendidikan tinggi setiap tahun, termasuk siswa Honduras. Jadi, tepat setelah Honduras berbalik untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan untuk memihak Cina, Taiwan memutuskan beasiswa 170 siswa Honduras. Menariknya, Honduras juga segera memberitahu para siswanya bahwa mereka harus yakin. Cina sudah mendukung paket beasiswa ini, Anda tinggal pergi ke Cina untuk melanjutkan kuliah. Kita bisa melihat persahabatan Taiwan dengan negara-negara sekutu sebagian besar demi keuntungan. Adapun manfaatnya, ada teman, ketika manfaatnya hilang, mereka tidak akan berteman lagi. Dan bagaimana Taiwan bisa menghasilkan uang sebanyak Cina? Jadi Cina juga tahu dan mampu memikat sekutu Taiwan ke sisinya. Pertama, Republik Dominika memutuskan untuk memutuskan Taiwan pada 2018. Negara ini mengutip realitas sejarah dan sosial ekonomi sebagai alasannya. Belakangan, Cina dituduh membayar Dominika hingga $3 miliar. Selanjutnya, Kepulauan Solomon pada 2019 juga mengumumkan pemutusan hubungan dengan Taiwan. Meski di antara masyarakat Sulaiman, timbul perdebatan apakah akan tetap tinggal di Taiwan atau pergi ke Cina. Tetapi Perdana Menteri negara itu berkata, tidak bertanggung jawab untuk melepaskan pemain global, dan selalu siap untuk mendukung negara berkembang dan negara kurang berkembang. Pada Desember 2021, negara Amerika Tengah lainnya, Nicaragua, memutuskan untuk memutuskan hubungan selama puluhan tahun dengan Taiwan. Itu membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu pada saat itu. Dengan kekuatan Cina saat ini, tidak sulit untuk memahami ketika negara-negara ini berangsur-angsur berpaling dari Taiwan untuk bermain-main dengan Cina. Dan tidak sulit untuk memprediksi di masa depan, negara-negara lain yang menjadi sekutu Taiwan juga akan mundur. Selain kuat secara ekonomi, Cina juga memiliki pengaruh politik dan militer yang besar.
Cina dapat menekan sekutu Taiwan untuk gulung tikar. Kecuali negara adidaya seperti AS yang cukup kuat dalam segala hal untuk menyatakan perang terhadap Cina. Dan merupakan negara kecil lainnya yang selalu memiliki banyak uang dan memiliki pengaruh besar di dunia seperti Vatikan. Sebagian besar negara lain dengan mudah tertarik ke Cina. Dan jika kita melihatnya dari luar, kita dapat melihat bahwa negara-negara lain tampaknya memanfaatkan Taiwan. Dan mereka termasuk tipe angin kencang, lalu ke arah itu, ketika mereka tidak lagi mendapatkan keuntungan, mereka siap berbalik untuk mengkhianati Taiwan. Namun, berdiri di posisi mereka, tidak ada yang bisa disalahkan karena harus bersandar pada yang kuat untuk hidup damai. Karena bagaimanapun, setiap negara mencari kebijakan luar negeri yang paling menguntungkan untuk kepentingannya sendiri. 8 Herway, sulit untuk mengatakan apakah Taiwan akan mempertahankan banyak sekutu di masa depan. Dan terkadang mereka sendiri tidak tahu berapa lama mereka bisa mengikuti perkembangan dan kebangkitan yang mengerikan di daratan Tiongkok. Apa pendapat Anda tentang Taiwan? Akankah mereka mendapatkan kembali sekutu mereka yang hilang? Atau haruskah mereka berpaling dari AS dan kembali ke Cina daratan? Mari berdiskusi bersama. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.